Jadi tema kali ini kita membahas tentang kuartil. Kuart atau kita sering mendengar kata kuart itu artinya membagi 4 bagian. Ya. Jadi misalnya saya punya data, ini misalnya urut ya. Misalnya yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal diketahui misalnya ada data kayak gini. Pertama data yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini datanya ganjil. Jadi langkah pertama untuk menentukan kuartil itu kita urutin ya, kalau datanya data tunggal. Jadi kuartil itu biasanya disimbolkan dengan Q. Nanti di kuartil itu sendiri ada 3 macam ya. 3 macam. Ada Q1, Q2 sama Q3. Ada potongnya. Jadi Q yang pertama kita sebut dengan kuartil atas. Pakai K ya biasanya di sini. Kalau yang Q kedua itu kuartil tengah. Satu lagi ada Q3 dan kuartil bawah. Oke, jadi kuartil-kuartil itu nanti ya, satu bagian ini nanti akan dibagi 4 bagian. Nah, caranya adalah yang pertama dengan urutkan ya. Urutkan dari yang terkecil. Dimulai dari 1, 2, 3, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 9 angka. Kalau kuartil data tunggal ya, yang pertama adalah seperti kita mencari median. Mencari median itu adalah mencari tengahnya yang mana ya. Jadi kalau kayak gini, kalau angkanya ganjil ya, berarti kita ambil tengahnya. Nah, tengahnya adalah angka 4. Jadi cara mengerjakannya, cari kuartil tengahnya dulu, kita sebut dengan Q2 gitu ya. Ingat ya, jadi cara mengerjakannya cari kuartil 2-nya. Paham? Berarti di sini kuartil 2 adalah bernilai 4. Kemudian cara kedua itu mencari kuartil atas atau bawah. Kamu bisa cari atas dulu boleh, atau bawah dulu boleh. Nah, kalau yang atas ini kan 4 nggak ikut, ya udah di buletin, saya buletin. Berarti yang masih tersisa angka 1, 2, 3, 3 ya. Kemudian di sini ada angka di antara, karena ini genap berarti ambilnya di sini. Kita sebut dengan Q1. Ini juga sama. Ini 5, 6, 7, 8. Ini di antara lagi di sini. Oke. 3. Jadi ini sudah membentuk 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi kita nggak mempedulikan angka-angkanya di sini ya. Tapi yang penting di sini posisi Q2 terletak pada angka berapa. Posisi Q1 terletak pada angka berapa. Paham ya? Ini. Oke, jadi di sini Q1-nya adalah bernilai. Nah, kalau di sini kan antara, kayak kemarin cara mencari di antara harus dijumlah kemudian dibagi 2. Karena di antara ya. Atau kita bisa menebak di sini angkanya 5 bagi 2 atau 2,5. Kalau di sini juga kelihatan ya, 6 tambah 7 dibagi 2. 13 bagi 2 adalah 6,5. Jadi ini sudah ketemu ya, Q3-nya berapa, Q1-nya berapa. Itu caranya. Jadi untuk data tunggal. Ada pertanyaan untuk data tunggal? Enggak. Ya bisa ya. Jadi tergantung nanti datanya. Kalau datanya genap, berarti pas di antara. Misal contoh yang kedua ya. Contoh kedua misalnya datanya genap.
Contoh kedua berdata genap. Misalnya angkanya gede, 11, 12, 14, 13, 15, 10, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 16, kemudian 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini angkanya genap. Jadi angka genap ini urutkan lagi ya, urutkan. Dimulai dari terkecil adalah 10, kemudian 11, kemudian 12, kemudian 13, kemudian 14, 15, 16 dan 17. Ya, seperti biasa di sini cari dulu tengahnya. Kita hitung dulu ya, kalau di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, bawah juga pastikan angkanya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, karena 8 berarti ambil kanan 4, kiri 4. Berarti di sini adalah Q2. Kemudian ini juga genap. Ini juga di sini. Q1. Ini Q3. Paham ya? Jadi di antara semuanya di sini. Karena nilainya di antara semuanya berarti kayak tadi ditambah bagi 2 atau langsung boleh ketemunya 11,5, ini 13,5, ini 15,5. Gitu ya. Gampang ya untuk data tunggal. Saya beri contoh untuk data kelompok. Ini datanya, data nilai. Kemudian frekuensinya seperti biasa. Rentangannya kita ambil 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, kemudian 90 sampai 99. Ini ada nilai ya, data nilai diketahui rentangan. Jadi kalau data kelompok itu ciri-cirinya kayak gini, jadi dia datanya nggak pasti di antara ya. Nah, ini kita sebut di sini 4, 6, 10, 4, 4, 2. Jadi nanti kita bisa total di sini ada berapa ya. Nah, di sini kalau untuk median atau kuartilnya ya. Kuartilnya kan sama ada 3. Kayak tadi median itu sebenarnya kuartil keduanya ya, atau kuartil tengahnya. Jadi rumusnya hampir mirip, hampir sama. Berarti untuk menentukannya atau Q1 itu sama dengan tepi bawah kelas Q1 ditambah 1/4 dari jumlah frekuensi ya, dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q1 dikali panjang kelas. Nah, itu rumusnya mirip kayak kemarin ya. Jadi bedanya ada di sini doang, sama di sini. Frekuensi Q1-nya berapa? Jadi kita cari dulu kelas Q1 dengan cara menentukan letaknya di sini ya. Jadi konsepnya kita menentukan dulu Q1 itu di mana, kelasnya di mana gitu ya. Apakah di sini atau di sini. Misalnya kita mau mencari nilai Q1. Langkah pertama adalah kita cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif atau FK ya. Pertama kita tulis dulu angka 4. Angka 4 dari mana? Dari sini geser ya. Kemudian 4-nya ditambah 6. Jadi ya. Berarti ini 10. 10 tambah 10 20, 24, 28 dan 30. Ternyata bahwa jumlah N-nya ada 30. Nah, sekarang tentukan dulu kelasnya di mana. 1/4 dari 30 ini. Nah, ini kita cari kelas Q1. Ada di mana ya? Ada di 1/4 dari N. 1/4 N berapa? Berarti 1/4 dari 30.
Ini kalau kita bagi 2 kan 15, berarti 7,5 ya. Iya. Ini nilainya 7,5. Coba kita cari nih angka yang sudah memenuhi. Kalau di baris pertama sudah memenuhi belum? Ini baru 4 ya. Ya, jadi lihatnya di sini. Ini 4. Ini 10. 10 udah cukup untuk 7,5. Udah. Berarti kelasnya ini kamu bikin ini ya, bikin lingkarannya kayak gini. Ini kita sebut kelas Q1. Ini bukan jawaban karena ini hanya kelasnya aja. Baru ketemu kelasnya di sini di antara 50 sampai 59. Ini kelasnya. Oke. Kemudian kita cari tepi bawah Q1. Ya, tepi bawahnya berapa? Berarti angka yang paling belakang, angka 50 kurang 0,5. Berarti 49,5 gitu ya. Ini ketemu 1. Kemudian tadi 1/4 sudah ketemu, ini 1/4 ya. Ini 1/4-nya adalah 7,5. Tepi bawah Q1-nya 49,5. Kemudian kumulatif. FK itu kumulatif sebelum. Jadi bukan di sini tapi ingatnya di sini ya. Maka di sini kasih S aja biar ingat FKS. Yeah. FKS itu artinya kumulatif sebelum. 4. FKS kumulatif sebelum. Berapa nilainya? Adalah 4. Iya. Pak, kalau misalnya sebelum di sini, misalnya kelasnya di sini, sebelumnya 0, tulis 0 aja ya. Misalnya posisinya di sini. Biasanya ada yang kelas Q1-nya pas di sini, berarti 0. Kemudian ada lagi yang kita cari adalah FQ1-nya. Frekuensi Q1 angka berapa? Jadi ini artinya frekuensinya ya. Frekuensi Q1 berapa? Berarti lihatnya di sini. Nah, 30. Jangan lupa frekuensinya ya. Jadi frekuensi itu banyaknya dari 50 sampai 59 ada 6. Nah, satu lagi adalah C ya. C itu adalah dari 50 sampai 59. Nah, ingat 50-nya ikut. Jadi angkanya adalah 10. Bukan dikurang ya. Nah, ini udah ketemu semua, tinggal masuk ke rumus bahwa Q1 adalah lebih bawahnya 49,5 ditambah 1/4 N-nya 7,5 dikurang 4 dikali 10 dibagi 6. Ya, ini pernya di sini ya, jangan sampai kelebihan. Sering biasanya kalau kelebihan nanti hasilnya salah. Oke. Selanjutnya kita kurangin dulu, ini 3,5 dikali 10 bagi 6. 35 bagi 6. Atau 35 bagi 6. 35 ya, bukan 35. Berapa nilainya? 49 tambah berapa? Wah, ini kurang lebih 5,83. 5,8 ya. 5,83 ngapa? 5,83 ditambah 49,5 berarti 3, ini 3 juga, 1, 15. Nah, 55,33 ya. Itu hasil akhirnya. Jadi untuk menghitung Q1 ya, sepanjang ini ya, itu baru Q1. Kalau misalnya cari Q2, Q3 ya sama ya. Hanya yang membedakan di sini. Langkahnya sama ya, cari kelasnya dulu. Kalau sudah ketemu, cari tepi bawah, cari kumulatif sebelum, cari frekuensinya, cari kelas. Baru kita masuk ke rumus. Nah, ini masuk ke rumus. Saya foto ya biar nanti saya kirim.
Sampai sini ada pertanyaan untuk Q1 dulu. Enggak, enggak. Untuk cari Q2 itu sama dengan kita mencari median. Gimana rumusnya? Tepi bawah Q2 ditambah setengah N dikurang kumulatif sebelum ini dikali C dibagi frekuensi Q2. Ya, Q2 itu sama dengan median. Jadi simbolnya adalah setengah. Kalau Q3 berapa? Q3 itu tepi bawah Q3 ditambah. Nah ini beda. 3/4 dari N. 3/4 dari N. Berarti nanti N-nya 30. Coba nanti bikin ya. Ini dua. Cari ini sama cari ini. Halangannya sama. Iya. Nah, coba.